untuk menemani Anda sampai nanti tepat jam 9 pagi. Dan tema kita kali ini Mitra Suara Lumajang dalam talk show kali ini ya hari Sabtu 22 Januari 2022 yakni terkait dengan tanggap hadapi bencana gunung berapi dan evakuasi diri. Dan saya tidak sendiri, sudah hadir langsung di studio kita pada pagi hari ini. Coba saya sapa terlebih dahulu. Iya, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Agus Wiradi selaku pendiri Yayasan Rumah Cakrawala Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Oke, kemudian juga hadir langsung di sini ada Bapak Hendro Wahyono selaku mantan PJ Kalakhar BPBD Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kemudian dari pula di sini ada Bapak Yoga Prahastya selaku Ketua Umum Relawan Laskar Perubahan Mahameru atau LPM. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Alhamdulillah. Baik, senang sekali saya Ajeng Prawestri akan menemani Anda sampai nanti tepat jam 9 pagi. Jadi silahkan untuk Mitra Suara Lumajang yang mungkin ingin bergabung ya terkait dengan tema kali ini yakni tanggap hadapi bencana gunung berapi dan evakuasi diri. Bisa bergabung di jalur SMS, telepon ataupun WA di 0334 43 kali 0104 atau di 085 35 kali 1004. Nah, mungkin di awal ya terkait dengan bencana gunung berapi yang terjadi beberapa waktu yang lalu, tepatnya 4 Desember 2021. Hingga saat ini seperti apa mungkin Pak untuk suasana dan mungkin seperti apa yang dilakukan mungkin dari tim-tim yang luar biasa ini mungkin bisa disampaikan di awal. Monggo, silahkan. Saya dulu nih Pak. Boleh Pak Agus Waduh, dulu. ini kebetulan sebenarnya Pak Hendro itu suhu saya. Suhu Jadi, ya. Tapi nyun sewu suhu. Ya. Beliau itu tidak asing lagi karena tentunya menjadi seorang kalak itu menjadi beban yang berat. Betul, ya. betul. Jadi kami apresiasi, pertama-tama kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Lumajang, ya, Pak Bupati, Ibu Wakil Bupati dan seluruh jajaran stakeholder dari pemerintah Kabupaten Lumajang yang begitu fighter, walaupun mungkin kalau bicara kekurangan atau kelebihan itu pasti ada Mbak. Iya. Karena pada dasarnya kalau gunung api itu bencana yang tentunya tidak ada sekolahnya. Oke. Dalam pengertian bagaimana mengatasinya gitu kan. Terus yang kedua kebiasaan di bencana di Indonesia itu kan gunung api hanya terbatas. Jadi tentunya pemerhati atau penggiat gunung api itu sangat terbatas sendiri. Jadi memang tentunya apresiasi yang kami berikan kepada pemerintah Lumajang dalam hal penanganan ini kami sangat apresiasi dengan segala keterbatasan keilmuannya itu bisa melakukan hal-hal yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua kami apresiasi kepada seluruh rekan-rekan relawan dan potensi SAR ya kan yang memang sangat-sangat bekerja ekstra ya kan walaupun mungkin beberapa waktu yang lalu ada sedikit gesekan itu yang menurut kami lebih ke dinamika ya. Iya. Mungkin ada kasus salah satu tim kontributor yang seperti itu dan termasuk yang kemarin juga kami sangat menyayangkan terkait dengan kejadian intoleransi. Iya. Ya kan ya itu memang akhirnya mencederai semua kerja-kerja mulia kita. Nah, tentunya ini juga kami memberikan apresiasi berikutnya kepada masyarakat yang tetap tabah menghadapi hal ini. Karena biar gimana pun kami punya keyakinan bahwa ini semata-mata karena kehendak Allah. Dan tentunya kalau kita bicara kehendak Allah, kami juga menghimbau kepada seluruhnya yang ada, khususnya di Kota Lumajang dan umumnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk teruslah kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa itu semua tentunya apapun itu tidak akan bisa selesai. Dan semua juga harus saling bisa introspeksi diri dalam hal pengertiannya tidak menjadi seorang Superman, karena dalam penanganan bencana yang paling kita harapkan adalah super team. Semuanya saling berkontribusi secara aktif dalam penanganannya. Nah, untuk kondisi sekarang nih Mbak ya, memang tentunya pasca kejadian awan panas guguran tanggal 4 Desember 2021 itu meninggalkan luka yang mendalam. Khususnya buat keluarga korban, selain kehilangan juga keluarganya atau sanak saudaranya, tentunya juga kehilangan dari mata pencariannya. Nah, di sini sampai sekarang pun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi belum tentu belum menurunkan status
dari siaga level 3 ke siaga level 2 untuk ke waspada level 2. Nah, ini tentunya menjadi hal yang sangat, menjadi bentuk perhatian kita semua bahwa, kalau tadi Mbak bicara bagaimana sih kesiapsiagaan, bagaimana sih terkait dengan evakuasi mandiri. Iya, Nah, ini tentunya yang akan kita upayakan terus, bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lumajang, tentunya untuk mekanisme itu kita harus tutup bareng dulu semuanya. Karena kalau kita lihat sekarang tuh, pasca erupsi, pemerintah sudah sigap dengan membangun Utara, iya. membangun Huntap, kemudian sampai resiko, misalnya ke depannya bagaimana makannya pengungsi dan itu semua sudah dibicarakan. Tapi yang paling utamanya lagi nih, bagaimana untuk 1 sampai bahkan generasi kita mendatang, Mbak. Iya. Karena gunung api itu tentunya menjadi catatan sejarah, itu memusnahkan generasi. Nah, tanpa adanya sesuatu kita siap atau tidak, itu menjadi hal yang konyol akhirnya. Sehingga kalau kita sudah siap menghadapi gunung api, kita bisa bersahabat dengan gunung api, korban jiwa akan kita bisa tekan. Mungkin seperti itu dari kami, Pak Oke. Hendro dan Mas Yoga. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Hendro mungkin ada ditambahkan, monggo? Iya, jadi saya apresiasi juga pada rekan-rekan relawan ya, yang sampai dengan saat ini terus melakukan kiprah untuk penanganan bencana Gunung Semeru. Dan saya akan cerita komunitas ya, tentang komunitas relawan. Jadi saya berkecimpung di urusan relawan ini sejak saya masih di Dinas PU. Waktu itu di sana juga dibentuk SAR kabupaten ya. Itu terbentuknya di Dinas PU. Terus berlanjut 2011 saya harus hijrah, harus pindah tempat yang kebetulan kok cocok dengan hati nurani saya. Kebetulan saya dipindah di BPBD sehingga saya harus ketemu lagi masalah-masalah yang terkait dengan relawan. Dari situ rintisan sejak awal BPBD itu sudah melakukan langkah-langkah, baik itu tentang relawan dan lain sebagainya. Masalahnya kalau bicara masalah profil, Kabupaten Lumajang ini memang kaya akan bencana. Terus terang, karena Lumajang sendiri ada 2 gunung api, yang satu itu aktif juga sama-sama aktif ya, tapi cuman yang satu aktif normal yaitu Gunung Lamongan, yang kedua Gunung Semeru, yang baru-baru ini sempat erupsi. Dan ada wilayah Kabupaten Lumajang yang bersinggungan langsung dengan pesisir pantai selatan. Ada beberapa kecamatan di sana. Terus yang lain-lain insya Allah sama ya, bencana itu akan bisa terjadi di tempat manapun. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa Lumajang kaya karena potensinya besar sekali. Jadi kita punya gunung api yang aktif juga bisa berdampak bencana juga. Untuk lautnya juga seperti itu. Yang lain-lain termasuk aliran sungai yang ada di Kabupaten Lumajang ini banyak sekali, sehingga sering terjadi banjir bandang, terus banjir-banjir yang lain itu yang juga biasa sampai memakan korban. Dari perkembangan itu, Lumajang juga sudah tanggap sejak awal, sehingga bentuk satuan-satuan relawan, yaitu yang saya ceritakan di depan tadi, termasuk SAR kabupaten yang dibentuk di Dinas PU dulu. Terus yang di BPBD juga ada relawan juga yang ini dinamakan TRCPB. Iya. Jadi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Iya. Nah, dari situ karena ada 2 komponen yang kegiatannya hampir sama, yaitu untuk penanggulangan bencana atau pertolongan dan lain sebagainya, itu akhirnya dilebur jadi satu. Ini pengalaman saya di Badan Penanggulangan Bencana. Dibentuk jadi satu, sehingga jadi satu di Tim Reaksi Cepat
penanggulangan bencana TRCPB. Nah, itu sekilas ya. Kebetulan saya di BPBD dulu di bidang kesiapsiagaan dan logistik. Sehingga saya sendiri sering melakukan kegiatan-kegiatan untuk pembinaan relawan dan sebagainya. Ini yang dilakukan sejak awal dari BPBD, itu pembinaan itu dilakukan sampai dengan masuk ke sekolah-sekolah. Jadi khususnya yang kita bina dulu yaitu daerah-daerah rawan bencana. Termasuk juga yang terjadi di Pronojiwo itu Candipuro, Pronojiwo, terus yang daerah tsunami itu termasuk Kunir, Tempur Sari, Yasawilangun itu. Jadi daerah-daerah itu sudah pernah kita bina semua sehingga mudah-mudahan kesiapan itu bisa dirasakan sampai dengan saat ini. Cuman tidak berhenti seperti itu, kami kebetulan terlibat di FBRB, kami juga bekerja sama dengan BPBD untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan BPBD untuk penanggulangan bencana. Sehingga kami juga mendukung apa yang ada kegiatan BPBD, juga memberikan masukan-masukan untuk antisipasi ataupun dalam penanggulangan bencana itu sendiri. Oke, baik, terima kasih Pak Hendro. Pak Yoga mungkin, monggo. Baik, Mbak. Di sini mungkin saya selaku relawan yang berbasis masyarakat lokal mungkin sedikit cerita terkait awal kejadian itu, Mbak, ya. Monggo. Jadi awal mula kejadian itu memang kami warga lokal Desa Sumbermojur itu sekira pukul 3 sore itu awal mula melihat kendaraan yang dari Curakoboan khususnya itu kok banyak sekali di situ ceritanya. Nah, kami di situ juga nggak sadar kalau memang terjadi bencana waktu itu. Karena waktu itu memang di visual Gunung Semeru sendiri kan kondisi hujan, Mbak, jadi tertutup mendung. Jadi banyak kendaraan yang melintas dengan cepat, kemudian wajah mereka penuh dengan abu vulkanik gitu. Nah, kita juga masih bertanya-tanya, ada apa ini kok banyak orang yang berhamburan seperti itu. Nah, belum ada yang menginformasikan kepada kami, Mbak, dari para korban itu. Jadi mereka dengan menggendong balitanya, menggendong lansia, kita masih belum tahu apa yang terjadi. Apakah itu kecelakaan atau memang apa. Nah, taunya kami waktu itu ada salah satu teman kami yang juga pengungsi di sana, yang juga korban waktu itu, berhenti di situ menginformasikan kepada teman kami di situ. Informasinya bahwa di sana terjadi erupsi Gunung Semeru dan di Curakoboan, Kajar Kuning juga itu masih banyak warga yang belum terevakuasi. Jadi dengan gertak hati kami meluncur ke lokasi, tapi kita juga ada terbatas waktunya, tempatnya. Jadi kita nggak bisa naik ke Curakoboan, Pak, waktu itu. Jadi di situ kita titik penjemputan para korban itu di SD Sumberwulu 3, tepatnya di Dusun Kajar Kuning. Itu. Jadi dengan gertakan hati saya dan teman-teman khususnya warga Sumbermujur dengan kendaraan mobil pribadi kurang lebih itu 6 mobil pribadi, Pak, waktu itu. 1 elf, 1 dump truck dan 1 pickup dan beberapa puluhan motor yang naik gitu, Mbak. Cuma waktu itu kita medannya itu kan sulit, waktu di SD 3 itu naik kan sudah nggak bisa aksesnya. Kami hanya berhenti di SD 3 untuk menunggu korban yang dievakuasi pakai motor. Jadi yang bisa naik itu hanya motor, Mbak. Jadi kita menjemputnya itu hanya bisa di situ. Padahal itu juga itu kita lakukan mulai dari awal, Mbak. Nah, jadi mulai dari awal kita sambil menunggu BPBD naik itu juga kami yang melakukan tanpa kita pahami bahayanya abu vulkanik, tanpa kita namanya manusia, Mbak, kita punya hati kan seketika nggak mikir bahwa itu juga sebenarnya membahayakan buat kami, jadi seperti itu. Nah,
Di awal itu memang hari pertama itu pengungsi yang kita bawa, korban yang kita bawa itu kita ungsikan ke rumah-rumah penduduk yang Baik. terdekat, yaitu di Dusun Kebon Seket, Dusun Kerajaan, dan ada beberapa pula yang di Desa Penanggal waktu itu. Ada yang di balai desa, di puskesmas. Nah, jadi saya bersama teman-teman khususnya itu sampai malam hari melakukan evakuasi. Nah, di hari kedua itu kan terjadi erupsi susulan kurang lebih sekitar pukul 10 pagi. Iya. Nah, itu di rumah saya sendiri awal mula itu ada sekitar 70 pengungsi, Mbak, di hari pertama. Nah, jadi malam sampai hingga pagi, kemudian setelah terjadi erupsi yang kedua, itu kami juga berhamburan semua, Mbak. Bahkan warga lokal sekitar pun, khususnya di Dusun Kebon Seket, itu juga kosong semua, Mbak, berhamburan semua karena takut semua. Jadi para korban juga nggak tahu kemana larinya, juga nanti ikut siapa di situ. Pokoknya lansia, balita sudah apa yang ada kendaraan itu juga berhamburan semua. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu di dusun kami kan sudah kosong semua. Iya. Nah, tinggal kami juga yang pemuda-pemuda khususnya. Itu saya juga bangga sama mereka, Mbak. Jadi tanpa ada komando, kita yang penting kompak, kita hadir untuk mereka sebenarnya gitu. Jadi nggak tahu kita nolong orang, nggak tahu kalau di situ ada bahaya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah pengungsi yang ada di rumah saya itu keluar semua termasuk warga lokal, kita menunggu juga situasi kembali kondusif, itu barulah bantuan-bantuan logistik mulai berdatangan. Jadi awal mula rumah kita juga sebagai posko itu tempat pengungsian. Awalnya ya. Nah, karena nanti logistik berdatangan, mereka kan belum balik. Iya. Jadi nggak tahu keberadaan mereka di mana. Sampai ada ibu-ibu yang hamil 9 bulan yang saya evakuasi, saya nggak tahu keberadaannya, seperti itu. Nah, setelah itu logistik datang, jadi kan sudah tenang ini, Mbak. Jadi waktu itu rumah saya awalnya posko pengungsian, sekarang menjadi posko logistik juga relawan. Karena waktu itu tempatnya kan nggak muat, jadi mereka juga nggak kembali lagi, seperti itu. Sampai sekarang kami masih bertahan untuk para pengungsi, jadi gitu. Nah, harapan kami sih begini, Mbak, kami khususnya pemuda-pemuda warga lokal ingin ke depannya, Mbak, ya, ingin menjadi bukan sekedar relawan. Iya. Tapi harapan kami nanti kita hadir untuk Semeru, karena kalau bukan warga lokal siapa lagi, Mbak, terkait Iya, Semeru. betul. Mengingat aktivitas Semeru masih belum stabil. Nah, jadi gitu. Harapan kami ke depan kami mendapatkan binaan dari instansi terkait yaitu BPBD khususnya dan juga relawan-relawan dari luar. Nah, kebetulan kami kemarin bertemu dengan Bung Agus di Posko, kami sedikit diberikan wawasan terkait Baik. bencana gunung api seperti apa, gunung api itu seperti apa, dan bahaya seketika erupsi terjadi itu seperti apa. Jadi kemarin waktu dijelaskan oleh Bung Agus juga kaget, sampai segitu bahayanya sebenarnya tanpa kita sadari. Iya. Makanya itu kemarin kita pakai sandal jepit, tanpa pakai jaket, tanpa Seadanya APD, gitu ya. seadanya. Kasihan mereka sudah, kita nggak memikirkan bahayanya, yang penting banyak orang yang terselamatkan waktu itu. Sampai detik ini kita masih bertahan untuk mereka. Iya, Jadi luar seperti itu, Mbak. biasa. Ya semoga tetap diberikan kesehatan ya untuk seluruh Ya, relawan. amin. Pak Agus, kita kembali lagi ya terkait dengan saat ini, kondisi saat ini, bahwasanya apakah pencarian ini untuk korban-korban yang mungkin masih belum ditemukan, apakah terus dilakukan atau sudah di-stop begitu mungkin Pak Agus, dan kabarnya kemarin masih ditemukan kembali sih, seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi gini, Mbak, kalau kita melihat dari undang-undang, Mbak, ya, bahwa ini ada undang-undang tahun nomor 27 tahun 2009 terkait dengan pencarian dan pertolongan, Mbak. Jadi tentunya sebenarnya kalau ini saya berposisi sebagai apa nih ya, sebagai potensi atau sebagai relawan? Pertanyaannya seperti itu. Karena ini juga kita harus luruskan. Jadi ada Iya.
posisi Mbak ya. Jadi Baik. kalau misalnya di dalam konteks pencarian dan pertolongan, itu kami berposisi sebagai potensi SAR ya. Jadi potensi SAR itu merupakan, sebuah, sebuah sebutan, itu relawan yang memiliki kompetensi khusus. Ya, jadi kalau relawan yang mempunyai kompetensi khusus terkait pencarian dan pertolongan disebut potensi SAR. Nah, jadi kalau memang sudah posisi, ditutupnya operasi pencarian dan pertolongan, kami kembali menjadi relawan biasa, ya kan, yang, mungkin nanti ke dapur umum atau segala macam, termasuk logistik. Nah, sebenarnya pada saat posisi tanggal 4 kejadian itu memang terus terang kami ada yang disebut dengan file aktif, Mbak. File aktif itu pemberitahuan kepada seluruh jaringan potensi relawan yang ada di seluruh Indonesia bahwa terjadi erupsi Gunung Semeru. Nah, pada saat itu, kantor SAR Basarnas, kantor SAR Surabaya, kantor SAR Surabaya itu menurunkan tim pertama kali, tim advance itu dari Posar Jember. Ya kan, dari Jember mereka berangkat. Nah, kemudian ternyata sesudah di lapangan kondisi mereka laporkan kepada kantor SAR kantor SAR Surabaya, akhirnya diberangkatkan kembali tim dari kantor SAR Surabaya. Nah, di hari kedua itu sudah mulai banyak teman-teman berdatangan terkait dengan potensi SAR, dan kebetulan pada saat itu kami, memberikan satu masukan aja terkait dengan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan. Bagaimana kondisi, bagaimana terkait dengan abu vulkaniknya, panas permukaannya, termasuk dengan situasi atau kondisi yang terkait akan kita hadapi. Karena kalau bicara gunung api, pada saat dia pasca erupsi atau awan panas guguran, itu pasti suhunya masih tinggi. Dan memang tanpa dirasakan, kami mendapatkan laporan memang sampai sepatu boot saja itu sudah hari ketiga tuh bisa copot. Berarti panasnya masih tinggi. Nah, itu dulu ya. Nah, itu yang kami kasih, masukan-masukan kepada teman-teman di tim SAR gabungan. Nah, kemudian sesudah perjalanannya 1 minggu, kemudian dilanjut lagi 3 hari. Nah, karena memang sudah dikatakan bahwa pencarian itu ada beberapa sih Mbak ya, kebijakan kenapa harus di-stop. Pertama, memang kemungkinan besar karena medan operasinya luas, berarti ada kemungkinan pun kalau ditemukan itu memakan waktu berbulan-bulan. Nah, itu akhirnya Badan SAR Nasional itu melakukan penyetopan operasi. Namun di dalam hal ini tidak di-stop serta-merta, Mbak. Nah, ini kan kadang kok tim SAR-nya nggak ada atau gimana, ini harus diluruskan. Jadi, kami punya regulasi itu kalau misalnya di dalam, regulasi potensi pencarian dan pertolongan, kami itu yang ada, potensi SAR yang ada, apabila ditemukan temuan atas informasi dari masyarakat atau siapapun, wajib kami angkat juga Mbak jenazahnya. Ya kan, jadi nah sesudah diangkat kami laporkan juga ke kantor SAR ke kantor SAR Surabaya sebagai OSC-nya Mbak, penanggung jawab tertingginya, bahwa kami temukan jenazah kondisi sekian, koordinat sekian, kondisinya seperti ini, mungkin hanya bagian tubuh atau utuh, ya kan, yang segera dibawa ke RSUD yang ada di Lumajang. Dan memang kami sadari betul memang temuan-temuan itu masih terus kami dapatkan, teman-teman potensi SAR di lapangan itu masih terus mendapatkan temuan-temuan, tetapi memang dalam kondisi tidak utuh. Sekarang sudah tidak utuh, sehingga tentunya dalam hal ini juga kami mohon maaf kepada keluarga yang ditinggalkan atau yang belum diketemukan atau yang belum teridentifikasi, tentunya bahwa teman-teman yang ada di tim SAR gabungan tetap standby 24 jam. Walaupun mungkin mohon maaf sebelumnya kami hanya temuan misalnya 1 ruas tulang, itu tetap akan kami lakukan pengiriman ke Rumah Sakit Umum Daerah Haryoto, yang kemudian nanti akan ada namanya prosesnya lagi yang dilakukan oleh Puslapor Mabes Polda Jawa Timur ya, itu terkait dengan disaster forensic identification, terkait dengan apakah murni mungkin misalnya secara umum bahwa itu yang dilaporkan atau segala macam, nah itu dikembalikan kepada keluarga. Nah, sampai detik ini memang tentunya tadi saya sampaikan kepada Mbak Ajeng bahwa kami dari tim SAR gabungan tetap standby, ya kan, memang walaupun kesulitannya itu sekarang itu memang yang menjadi hal yang tentunya menjadi kesulitan itu sudah semakin agak rusak barang buktinya. Jadi maksudnya karena sudah banyak yang datang-datang segala macam, membongkar segala macam, jadi temuan-temuan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi
tentunya ini juga kami menghimbau kepada masyarakat luas di Lumajang ataupun siapapun, ataupun mungkin donatur-donatur yang mungkin ingin mengambil gambar di atas, kami menghimbau untuk kalau memang mau ke lokasi monggo. Tetapi mohon maaf untuk tidak terlalu lama karena kondisi gunungnya masih fluktuatif. Jadi kami tidak mau lagi mohon maaf ya Mbak ya kalau ada istilah buat kami itu mereka itu syahid semua. Tapi jangan sampai nanti karena cuma-cuma karena pingin Ambil selfie segala foto. macam jadi mati sangit gitu loh. Iya. Nah itu yang kami tidak harapkan. Ya, kami Iya, juga benar. sudah lelah gitu loh. Dalam pengertian bukan berarti lelah seperti apa. Tentunya yang tadi terkait dengan edukasi itu juga kami sampaikan di media Suara Lumajang ini Iya. yang luar biasa telah memfasilitasi kami. Kami juga menghimbau untuk di lokasi-lokasi tertentu itu mohon maaf untuk kita tahu diri saja. Iya, betul. Karena kalau orang dikasih tahu belum tentu manut, tapi kita tahu diri sendiri. Karena apa? Karena masih banyak keluarga yang menyayangi Anda di rumah. Ya itu aja Mbak, makasih banyak. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Baik, mungkin Pak Hendro sendiri ya Pak ya terkait dengan adanya nggih, monggo. Ini ada Bapak Joko Sambang ini yang baru saja hadir. Ya, silakan Bapak mungkin bisa langsung berada di tempat. Monggo mau bergabung monggo, mau baik. Oke, baik, terkait dengan adanya tadi Pak Hendro ya, bahwasanya ada, gerakan mungkin semacam sentuhan di hati sendiri untuk ketika melihat adanya bencana-bencana seperti ini begitu ya. Bapak tentunya juga mungkin memiliki, ada semacam edukasi mungkin yang ingin disampaikan untuk masyarakat sekitar agar lebih tanggap terhadap bencana yang kita nggak tahu kapan itu bisa terjadi, mungkin seperti apa ini Pak Hendro? Iya. Jadi terkait dengan itu saya berharap sekali dengan warga yang khususnya ada di daerah yang rawan betul tentang bencana itu memahami ya apa yang ada di wilayahnya dan terus melakukan pemantauan. Soalnya kalau tidak seperti itu nanti kejadiannya bisa fatal. Masalahnya kita dari BPBD sejak awal sudah melakukan sosialisasi berulang-ulang ke daerah rawan itu dan memberikan pendidikan tentang bagaimana cara menghindari dari bencana itu sendiri sebetulnya. Sebetulnya itu sudah kami lakukan sejak lama. Ya mudah-mudahan itu masih tersisa di benak mereka sehingga kalau toh itu sempat terjadi di sana paling tidak sudah bisa menyelamatkan diri seperti itu. Nah, itu pun juga sudah sebetulnya berulang-ulang kami lakukan dan di berbagai komunitas di sana. Artinya sekolah pun juga sudah kita sempat hadiri dan untuk memberikan masukan-masukan tentang bagaimana penanggulangan bencana tersebut. Itu ya mudah-mudahan apa yang sudah kita rintis sejak awal itu tetap, tapi tidak menutup kemungkinan ya karena bencana itu terjadinya secara tiba-tiba sehingga kejadiannya seperti ini yang sekarang juga ternyata masih banyak memakan korban, korban jiwa maupun harta benda. Nah, ini harapannya ke depan nanti tetap dari pihak BPBD itu terus berupaya bersinergi dengan relawan yang ada di masing-masing tempat untuk terus menggaungkan masalah itu, masalah bagaimana penanggulangan bencana yang ada di tempat itu. Baik, terima kasih Pak Hendro. Pak Joko mungkin ya, Assalamualaikum, selamat pagi, baru saja hadir. Baik, gak apa-apa, alhamdulillah bisa hadir langsung di studio kita ya. Mungkin Pak Joko terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Hendro bahwasanya sudah dilakukan adanya edukasi, kemudian juga sosialisasi dan segala macam untuk bisa menghindari begitu banyak korban ketika ada bencana yang terjadi tiba-tiba. BPBD sendiri juga mungkin telah berupaya seperti adanya desa tanggap bencana dan telah dibentuk juga tim TRC. Ini seperti apa Pak langkah-langkah lain yang terus dikuatkan untuk mengantisipasi adanya evakuasi agar bisa dilakukan oleh masyarakat? Ya. Sebelumnya maaf, kami memang tugas dari pimpinan mendadak sehingga beliau siap untuk
pakai telepon seandainya untuk menjawab pertanyaan prinsip. Baik. Intinya kami dari BPD memang seperti yang disampaikan oleh Pak Hendro tadi, sosialisasi ke masyarakat sering dilakukan, baik melalui WA maupun kami datang langsung ke sekolah-sekolah juga dilakukan. Terutama dalam pembentukan di sana kan banyak masyarakat yang terlibat. Sehingga pemberian sosialisasi ke masyarakat yang ada di sekitar juga tersampaikan. Cuma yang jadi masalah, kejadian kemarin memang di luar dugaan kita semua, termasuk Bang Yoga kan seperti itu kan. Iya, Tidak Bapak. terprediksi seperti itu. Saat kejadian itu kan kebetulan saya ada di grup bencana komunikasi Semeru dengan Bang Yoga, Siap. mulai jam 2 sudah chatting. Iya. Malah relawan kita, Mas Sul yang ada di atas itu sempat kirim video ke saya. Pak Joko, ini airnya sudah campur lava gitu. Itu disampaikan. Sehingga saya nge-share ke grup, tolong teman-teman saudara kami yang di bawah hati-hati karena ini sepertinya debit air akan naik. Saya sampaikan di grup. Setelah jam 3 kejadiannya itu saya meluncur ke lokasi. Baik. Begitu ke lokasi saya bayangkan HP saya taruh di saku, saya melihat situasi seperti itu blank sudah. Ya Allah, kok seperti ini gitu. Nah, makanya seperti saya sampaikan tadi, sosialisasi itu tetap kita refresh terus. Kita refresh terus sambil menambah permasalahan yang ada di lapangan karena teori yang kita dapatkan yang seperti itu belum tentu nyambung dengan kondisi alam yang seperti itu. Memang karakter Semeru mungkin Bang Didi juga paham, tidak sama dengan Merapi gitu kan gitu. Kalau Merapi karakter seperti itu, tapi Semeru beda gitu kan gitu. Sudah diantisipasi seperti ini ternyata munculnya seperti ini gitu. Itu yang perlu pemahaman kita bersama. Terutama saat kondisi sekarang ini kan lahar dingin ya yang terjadi. Cuma tidak menutup kemungkinan membawa material yang ada di atas itu. Kemarin saya dengan Pak Bupati juga datang ke lokasi langsung, ke Umbulang, ke Sumbersari, melihat langsung di kawah Semeru ke bawah itu di lidah lava kan masih ada material, banyak tumpukan itu. Dikhawatirkan nanti kalau di atas hujan deras, kemungkinan besar akan ke bawah lagi. Nah, kalau ke bawah nanti akan berdampak lagi itu. Dan setelah saya lihat di daerah Geladak Perak itu kan sudah batuan ini sudah kelihatan. Mungkin ya seandainya ada lava yang turun lagi, ada APG lagi yang turun, itu aman. Tapi yang di bawah, nah kita tidak bisa membayangkan di bawah. Makanya tetap kita warning ke warga yang di bawah, tolong kalau ada hujan di atas itu hati-hati, terutama saudara kami penambang. Tidak usah nekat untuk ini mungkin sampai di sini jam sekian, kita tidak bisa prediksi seperti itu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Joko. Baik, kalau kita flashback lagi Pak ke belakang beberapa waktu yang lalu, 4 Desember 2021 ya. Nggak pernah tahu juga, nggak pernah terbayang juga begitu ya. Apakah memang sebelumnya ini belum ada nampak tanda-tanda? Nah, di sana apakah memang tidak seperti Mas Yoga tadi sampaikan itu belum nampak karena hujan juga gitu ya. Apakah beberapa hari sebelumnya juga tidak ada tanda-tanda Pak Joko? Kalau beberapa hari sebelumnya sudah erupsi Mas ya. Sudah turun lava pijar sudah rutin. Makanya dari itu kami pantau terus perkembangan. Baik. Nah, sehingga pas kejadian itu di posisi daerah Curah Koban memang tidak ada hujan. Tidak ada hujan, cuma begitu ada aliran informasi dari masyarakat yang di grup itu, setelah ada aliran di daerah Sumbersari, alirannya berhenti. Nah, setelah aliran berhenti, tidak tahunya ada kiriman yang lebih besar, itu yang tidak diprediksi. Cuma masyarakat sana paham. Kalau sudah ada aliran air di sungai itu lancar, setelah berhenti ini tanda-tanda bahaya. Masyarakat sana sudah paham. Cuma tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Nah, itu yang ini ya. Lihat itu yang saya kasihan. Saya sangat-sangat kehilangan karena beliau yang ngirim langsung ke saya, chatting. Jadi tidak di grup, langsung ke saya, jadi ke saya. Ya Cak Sul sebentar. Sehingga saya prepare di kantor, teman-teman tak suruh merapat, nyampe di sana sudah blank sudah. Tidak bayangkan seperti itu. Saya datang ke lokasi. Jam 4:30 saya sudah di lokasi, sudah amburadul sudah. Sampai malam ya di sana. Ketemu dengan teman-teman relawan yang sudah luar biasa di sana. Seperti itu. Baik, ya. Mungkin dari Pak Agus sendiri, Pak, tentunya yang sudah lama mungkin mengetahui seperti apa begitu ya. Ini seperti apa Pak Agus? Jadi mohon maaf Mbak ya, sebenarnya saya tidak punya kewenangan untuk bicara tentang gunung api. Tapi kan karena itu kan kalau kewenangan gunung api itu kan tentunya di Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Betul. Jangankan untuk yang di Gunung jangankan untuk saya Gunung Saur saja nggak boleh mengeluarkan statement. Baik. Yang boleh mengeluarkan statement itu hanya dari Bandung di kantor pusatnya ya. Tapi di sini kami hanya sifatnya sharing saja. Sharing, Pak Joko ya. Jadi Pak Hendro dan Mas Yoga tadi tentunya ini kan terkait dengan kebiasaan kami di lapangan ya. Kami sudah membandingkan mungkin
mungkin kalau dilihat dari track record dari Cakrawala sendiri mungkin sudah lebih dari 12 gunung api dalam kondisi meletus kami datangi ya. Jadi orang itu pergi kami datang, Mbak. Jadi itu pun kami juga studi banding sampai ke luar negeri, Mbak. Jadi kami membandingkan terkait dengan kondisi dari materialnya itu dulu. Jadi memang sebenarnya kalau kita bicara awan panas guguran itu memang tidak akan ada alat apapun yang bisa mendeteksi adanya karena salah satu ciri khas adanya erupsi itu pertama adanya gempa vulkanik dalam dan gempa vulkanik dangkal. Itu dulu. Kenapa demikian, Pak? Ini mohon maaf kita sharing ya. Iya, Jadi kan ini monggo. sebenarnya ini ranahnya vulkanologi, bukan ranahnya saya. Itu salah satunya itu adalah bahwa adanya tekanan gas efusif yang ada dari permukaan bumi. Itu tidak ada sama sekali. Nah, tetapi akhirnya ada pertanyaan lagi. Kalau misalnya kubah lavanya Semeru itu 6 juta kubik, tapi kok ternyata yang turun itu ratusan juta kubik. Nah, itu kan jadi pertanyaan lagi. Nah, itu menjadi edukasi juga buat masyarakat. Nah, jadi tentunya di sini harus menjadi catatan bahwa karakter badan Gunung Semeru itu berpasir. Jadi sebenarnya tidak hanya terkait dengan awan panas gugurannya, tetapi memang sudah terjadi perubahan bentuk gunungnya. Karena longsor di atas. Sehingga kalau awan panasnya itu sebenarnya bisa dikatakan dari lidah lavanya itu karena hanya beberapa ratus ribu kubik yang turun sebenarnya yang mengakibatkan awan panasnya. Nah, untuk material yang sampai 22 km jaraknya itu memang dari longsoran dari badan gunungnya. Kalau Bapak tadi nyatakan itu sudah kami deteksi Pak di hari kelima operasi. Itu memang kami masih memprediksikan masih ada sekitar 1,7 sampai 2,5 juta kubik yang belum turun ke bawah. Dan itu biasanya berwarna hitam, itu kalau malam warnanya merah. Kalau di Sinabung itu namanya Bukit Setan. Jadi memang itu adalah material yang masih saling terikat, tetapi pada saat dia itu turun, itu yang kita takutkan, Mbak. Nah, tentunya di sini akhirnya kami juga menyatakan kalau tadi Pak Joko menyampaikan bahwa pemerintah sudah begitu proaktif akhirnya geladak perak sudah bisa dilalui. Sebenarnya bukan ketakutan, yang harus dicamkan kewaspadaan adalah lereng bekas letusan 81, Mbak. Karena teman-teman kebetulan ini Mas Yoga, ini Pak Joko kami juga memberitahukan bahwa kami Cakrawala itu berupaya untuk mengoptimalkan relawan lokal berbasis masyarakat. Jadi kami memang tentunya ini sedang bikin impian yang besar. Kami sedang membangun konsepnya namanya Semeru Command Center. Jadi Semeru Command Center itu adalah pusat komando Semeru yang itu semuanya adalah keterkaitan antara relawan lokal yang tentunya kami bekali dengan keilmuan, kami bekali dengan sistem yang akhirnya tentunya misalnya kayak berita hoak mereka harus hindari dan segala macam. Dan mereka akhirnya memberikan informasi. Jadi ada hulu besok sat yang tadinya dalamnya 100 meter tinggal 3 meter. Kalau itu nanti lompat ke besok Sungai Mujur itu ya? Bukan, ya itu ada satu lagi itu akhirnya 3 kecamatan menjadi dampak. Itu yang kami nyatakan bahwa itu sangat berbahaya. Nah, jadi tentunya ini yang kita sampaikan. Jadi makanya kami dari Cakrawala itu memang lebih cenderung fokus ke edukasi. Ya kan kami edukasi yang lebih mengkerucut. Ya kan untuk melengkapi apa yang sudah disusun oleh BNPB. Tapi ada beberapa hal yang memang kami lengkapi misalnya bagaimana teknik membawa bayi, bagaimana membawa balita dan tentunya itu yang sangat urgent. Karena kalau kami bahas Pak, ini mohon maaf sebelumnya, misalnya contoh kami untuk beragama muslim, kalau dia pakai gamis itu wajib pakai celana dalaman lagi Pak. Karena pada saat evakuasi Gunung Agung itu ada meninggal 1 itu muslim karena apa? Karena dia evakuasi kenceng, ya kan? Si gamisnya nyangkut ke rantai, akhirnya jatuh meninggal. Jadi korban-korban evakuasi gunung api itu karena memang bisa kita lihat itu menjadi hal yang terkait dengan pakaian segala macam. Misalnya harus tidak boleh pakai satin segala macam itu tentunya memang paling optimal. Ya kan karena kalau misalnya kayak tentunya kayak masyarakat misalnya buku-buku penting tentunya mereka sudah pasti evakuasi. Nah ini yang menjadi hal dan juga ini yang paling utama lagi kami himbau kepada masyarakat selain pentingnya tertib lalu lintas kemanapun wajib pakai helm. Karena kita tidak tahu apabila nanti terjadi erupsi karena awan panas guguran sendiri itu bisa menimbulkan material yang berterbangan. Erupsi bisa menimbulkan lava pijar, awan panas guguran juga bisa menimbulkan dan itu akhirnya sangat-sangat berbahaya sekali untuk kulit kepala. Apalagi lava pijarnya. Lava pijar itu di atas 700 derajat, Mbak. Kalau saya pernah ngerasain hanya di 400-an.
ya kan, karena saya udah badannya agak ada yang luka bakar gitu. Jadi Hmm. itu yang menjadi hal yang harus diwaspadai. Itu yang pertama. Terus kedua, himbauan kami kepada pemerintah daerah yang paling utama adalah jalur-jalur evakuasi. Ya kan? Dan ini juga di jalur-jalur evakuasi itu tentunya harus banyak diperbaiki. Saya sempat Pak Joko kemarin melakukan survei ke wilayah Pasru Jambe. Ya. Itu ada titik evakuasi di atas. Itu bagus, Pak. MDPL-nya cocok, awan panas tidak akan melakukan sliding di sana. Kenyataannya jalur evakuasinya aksesnya nggak bagus. Nah, ini kami himbau. Saya sudah lihat sendiri Nah, aksesnya. jadi kami himbau Ya. juga, Ya. mudah-mudahan ini ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu juga dengar, ya kan, itu bisa terkoneksi dengan mereka bahwa percuma pemerintah melakukan simulasi, edukasi segala macam kalau sistem infrastrukturnya masih nggak bagus. Baik. Karena, Tepat sekali. karena begini Mbak. Saya tahu persis. Iya, Nah. saya sudah rintis itu sejak dulu, tapi belum ada hasil. Ya, jadi tentunya kalau kita bicara awan panas Mbak ya, waktu di Gunung Agung saja itu kecepatannya tuh memang lebih kencang di Gunung Agung ya. Gunung Agung tuh kami prediksi sekitar 260 km per jam, itu 1 menit 26 detik. Nah, sementara itu untuk lucuran 9 km. Sementara waktu yang kami deteksi untuk di Semeru sendiri ya Pak Joko ya, itu kecepatannya 240 km per jam. Jadi untuk masuk ke 15 km itu hanya waktu 1 menit, kemarin berapa ya? 32 detik. Nah, bisa bayangkan bagaimana kecepatan itu. Dan akhirnya juga kami himbau, apabila terjadi lahar dingin, awan panas, tolonglah udahlah nggak usah bikin konten lah. Karena kami itu bukannya apa, makanya kami memprediksi itu saudara-saudara kita yang menjadi korban itu meninggal itu karena lemas dulu karena gas beracunnya. Itu menjadi catatan karena beberapa sejarah menyatakan bahwa potensi gas beracun di Semeru itu sangat tinggi. Dan kami juga memberikan informasi kepada pemerintah daerah, mudah-mudahan juga dipasang fasilitas sensor gas beracun di atas, Pak. Sehingga itu menjadi sebuah hal yang efektif. Nah, ini kalau tadi Pak Joko bilang bahwa unik, Mbak ya. Itu juga kami rasakan. Kami memasang windsock tuh ada 6 titik di atas. Lucunya Gunung Semeru, Mbak. Anginnya dari puncak turunnya ke timur. Tapi kalau di bawah kita rasakan anginnya itu dari barat ke timur. Itu perbedaannya. Makanya kami pasang windsock. Sehingga kami tahu ini polanya kemana ini angin. Nah, itu pun windsock itu akan kami mudah-mudahan nanti kalaupun rusak itu bisa diperbaiki oleh teman-teman dari Semeru Command Center yang nantinya menjadi panduan. Nah, jadi nanti juga Semeru Command Center juga menjadi satu posisi sampai sistem komunikasi. Dan ini kan banyak nih teman-teman NGO yang pasang CCTV segala macam, tower CCTV, kemudian ada apapun, dan nanti semuanya bisa disinergikan dalam satu atap Semeru Command Center di bawah binaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dan ini sudah menjadi hal respon positif. Saya kemarin sempat ngobrol dengan Kapus Datin, BNPB tentunya. Oh, itu tergantung BPBD-nya, kata beliau gitu kan. Nah, kalau BPBD-nya aktif kami akan dukung. Wah, itu jadi menjadi tantangan tuh Pak. Udah ada respon positif dari BNPB untuk bisa backup teman-teman di Semeru Command Center. Nah, tugasnya apa? Nah, ini kan pertanyaan seperti itu. Karena kalau kita bicara edukasi, Mbak, mohon maaf Mbak, saya tahu Mbak, ya kan dari zaman Republik ini berdiri Mbak, tanpa rakyat mati semua tentara kita, ya kan. Nah, sampai sekarang itu ada. Kita harus yakin BPBD itu sudah upayanya luar biasa. Tetapi personilnya berapa? Iya. Ada teman-teman di lapangan. Iya, nah, betul. TRC-nya mungkin berapa Pak? Ada 50 orang Pak TRC-nya. 15 tadi ya. Nah, 15. 15 Mbak. Belum nanti kalau istrinya sakit perut kan pasti pulang. Nah, ini menjadi catatan. Makanya kenapa kita nanti kita mungkin akan ada sesi tersendiri dengan BPBD terkait dengan rumusan dari Semeru Command Center, karena gini Mbak, kebiasaan di Indonesia itu adalah golden period itu tidak digunakan. Ada standarnya, tetapi pada saat mengikuti standar golden period itu kan waktu emas kita melakukan evakuasi atau waktu emas melakukan penanganan. Nah, sekarang kita bisa bayangkan Mbak, mungkin saya dulu sempat kontak-kontakan dulu mungkin sama Pak Joko pada saat kejadian tanggal 4. Nah, saya mungkin sempat kontak-kontakan sama beliau. Tapi beliau nyatakan bahwa kami itu
mungkin bukan Pak Joko, mungkin teman-teman dari Pusdalop ya mungkin sempat pada saat itu saya katakan, mereka kebingungan apa langkah saya dan saya mau ngapain. Itu yang pertama Pak. Itu kita harus sadari betul. Mereka mau niat sesuai dengan tupoksinya. Udah gitu kedua, jarak. Iya. Bisa bayangkan pada saat kredit lalu lintas. Berapa jam dari kota Lumajang sampai ke atas, belum lagi nyiapin mobil, belum lagi nyiapin peralatan. Betul. Paling tidak 3 jam sampai. Itu cepat. Nah, bisa jadi 5 jam. Akhirnya apa? Pemerintah disalahkan. Pemerintah lambat. Loh, sekarang kan permasalahannya, apa tahu kita kejadian seperti ini? Bukan berarti saya bela pemerintah. Tapi disinilah makanya dengan basis-basis relawan, basis-basis masyarakat yang bisa menjadi panglima buat dirinya sendiri dan keluarga serta lingkungannya. Di situ nggak usah datang BPBD, selesai urusan. Mungkin seperti itu. Betul. Nah, harapannya seperti itu. Makanya kami dari Cakrawala tentunya juga akhirnya menjadi bagian dari FPRB Kota Lumajang. Ini Pak, kami Cakrawala permanen Pak nanti di Lumajang Pak, alhamdulillah. Karena kami kan kalau yang dari Jakarta itu harus keliling-keliling gunung-gunung itu Pak. Nah, jadi bisa langsung bersinergi. Kita lakukan pembinaan optimal, hilangkan bendera mau dari partai mana, agama manapun untuk bencana ini tentunya itulah kita diuji bagaimana persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa terjaga. Mungkin itu saja. Jadi mungkin Pak Nyun Sewu, kayak masih ada waktu beberapa hari di Jakarta, karena saya juga harus mungkin langsung ke Gunung Dompu juga. Mungkin kita bisa langsung duduk bareng ya dengan FPRB dan BPBD. Ini mau diapain nih Semeru Comment Center? Karena relawan yang tadinya dari 5.000 sekian sekarang tinggal 100 juga mungkin nggak ada mungkin. Habis. Gitu. Jadi itu kita dukungnya seperti apa bentuknya. Mungkin itu aja Mbak Ajeng. Baik, terima kasih. Sebenarnya saya masih pengen ngobrol lebih banyak lagi begitu ya. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah terbatas ya. Mungkin next time kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan untuk ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan seperti apa mungkin evakuasi dan segala sesuatunya yang mungkin bisa lebih bermanfaat ya untuk seluruh pendengar kita, masyarakat Lumajang pada umumnya. Sekali lagi terima kasih Bapak Joko Sambang, terima kasih Bapak Agus, Bapak Hendro dan Mas Yoga yang telah meluangkan waktu untuk bisa hadir sharing tentunya di kesempatan kali ini dan semoga perbincangan kita bisa bermanfaat ya untuk seluruh pendengar kita, masyarakat Lumajang. Sehat selalu, semangat selalu untuk tim relawan ya. Semoga tetap diberikan semangat yang luar biasa dan kesehatan untuk seluruh keluarga. Dan tentunya saya Ajeng Prawestri juga sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Lumajang, informasi cerdas menginspirasi.